Nah ini ya, kita akan membahas tentang masalah yang pertama, puasa umum. Waduh, takutnya tanya, Pak Dodo kemarin kan belum selesai nih. Waduh, Pak Ustadz, Pak Ustadz Dodo, waduh, kemarin belum selesai. Apa sih Pak Ustadz Dodo? Puasa umum. Ya udah Bu, tenang, besok lagi saya ceramah. Waduh, pas malam besok tiba, ceramah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat. Karena mengingat waktu udah kemalaman, langsung aja to the point. Yang namanya puasa umum adalah amma saumul umumi fahuwa kapul batni wal farji. Widih, mantap. An kodo isyahwati. Waduh, mantap begitu. Yang artinya yang namanya puasa umum itu adalah cuma menahan perut dari menahan perut dari kelaparan, menahan haus, ya. Menahan haus itu puasa umum itu yang kayak gitu. Cuma menahan haus, nahan lapar doang. Tuh, itu puasa umum, ya. Dan menahan kemaluan doang, ya, menahan kemaluan. Kemaluan di sini adalah ya kita yang berbau dengan syahwat, ya, melihat paha perempuan lain, melihat orang lain, atau melihat menjumlati syahwat, ya makanan juga menjumlati syahwat, ya kan. Waduh, ini enak bener nih kalau es buah. Waduh, seger amat ya, apalagi jam 12 ya kan. Waduh, kata Pak Moni lagi Gojek nih. Dari subuh sampai jam 12 itu nggak berhenti. Itu apa pelanggan itu? Pas jam 12 pas berhenti, astagfirullahaladzim, itu es buah seger amat ya. Aduh, mantap itu berlebihan. Ya berlebihan. Yang jualnya juga waduh denok juga. Waduh, ini nama aja udah mah haus kan. Udah mah yang jualnya syahwatnya gitu. Aduh, ya kan. Malah adu-aduhan mulu deh. Nah, awas, itu puasa orang awam yang kayak gitu, ya. Maksud itu, ya, berarti orang awam tuh puasa yang disebut puasa umum itu adalah puasanya cuman menahan haus dan lapar doang, dan menahan kemaluan doang, itu doang. 3 berarti menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat, ya. Menahan gak makan, makannya enak sekali. Syahwat itu sama juga, bukan melihat pasangan kita doang, ya. Tuh, syahwat tuh menjumlati makanan, minuman, apa aja udah. Itu, ya. Tuh, itu yang disebut puasa umum. Lumayan 10 menit udah, besok lagi ya, jangan lama-lama ceramah, kasihan. Udah macet tarawihnya 20 rakaat, ceramahnya lama lah, kasihan. Yang ada kabur kapok nggak mau tarawih lagi. Kasihan ya. Nah, ya, terkecuali yang tarawihnya 8 rakaat. Nah, udah. Berarti tarawih 8 rakaat sama witir 3 itu berarti 15 menit. Nah, ceramah 15 menit itu kan 30 menit selesai. Kalau yang 23 berarti ngitung nih. 23, setengah jam. Nah, berarti ceramah 15 menit atau 10 menit. Udah. Ya jangan lama-lama. Yang penting 40 menit itu selesai. Tuh ya. Harus punya waktu seperti halnya Gojek. Gojek nyampe ke tujuan harus 40, harus pas. Ya itu biar bagus. Karena pelanggan seneng. Tapi kalau nggak pas nih pelanggan, ini gimana sih Gojek nih? Harusnya datangnya 15 menit malah 20 tuh kan, marah kan? Begitu juga sholat kita. Takutnya seperti itu. Kita yang nyaman, enak, santai-santai. Makmum kan, hati makmum kan beda-beda ya kan. Ada yang datang ke masjid kepaksa, ada yang datang ke masjid lagi galau. Itu kan beda-beda hatinya kan. Hatinya makanya kalau lihat makmum, lah ini mah tampang pengen cepet. Udah berepet cepet ya itu. Kakek-kakek nenek udah suruh duduk aja. Udah sholat mah duduk aja. Tahu kecapean ya, duduk aja bawa bantal gitu, suruh duduk, suruh tiduran ya biar kuat. Menyusahkan anak muda gitu. Tuh. Terus beda topik lagi nih. Fardu puasa, harus hafal nih fardu puasa nih. Nih Pak Kalimi di PPSU ditanya sama temannya. Pak Kalimi kan saya lihat di HP-nya itu ngaji mulu, coba saya pengen tahu fardu puasa. Fardu puasa, coba lihat Google. Lihat Google dulu. Jangan malu Pak. Nanti Google mulu. Kayak bentar-bentar saya lihat kitab dulu. Agak mantep kalau gitu makan. Jangan lihat Google, saya lihat kitab dulu bentar. Buka dulu, Pak kali bawa tas kecil, buka dulu tas kecil. Nih lihat nih, kesatu harus Islam. Waduh, kan mantap kelihatannya juga kan. Mungkin di sini bukan ustadz Pak Kalimi di sini. Di PPSU mah jadi ustadznya Pak Kalimi kan, begitu. Pak Mamun di sini bukan ustadz, kalau di musola mah ustadz ya kan, atau di grup masimnya kan itu. Pak Dodo sini bukan ustadz, tapi kalau di pekerjaannya ustadz itu. Itu bacung sama. Ya semua itu hatinya harus mempunyai sifat bisa berdakwah. Artinya apa? Yang kita pelajari itu minimal kita bisa omongin lagi ke orang, terutama buat kita sendiri terutama itu. Yang pertama adalah fardu puasa itu wajib Islam. Bagaimana kalau teman kita nih pengen puasa, silahkan ya, silahkan. Cuman nggak dapat pahala puasa Ramadan karena apa? Nggak sah itu.
Puasa aja di Kristen, di Buddha, Hindu semua ada puasa ya. Semua juga ada puasa, cuman puasanya mereka beda-beda, nggak seperti kita yang 30 hari full. Mereka ada puasanya. Kedua, akil balik. Akil balik itu bisa membedakan mana kopi, mana susu. Bisa nyuci piring sendiri, bisa cebok sendiri. Cuman yang jadi permasalahan tahun ini atau masa sekian, sekarang udah gede pun nggak bisa bikin kopi, nggak bisa bikin susu, padahal udah gede itu. Nah, ya kan? Makanya patokan akil baik itu adalah udah cetan sama perempuan, udah satu motor sama perempuan, udah itu mah balik. Udah akil balik itu. Udah. Kalau bahasa dukun, kalau ngaji kita kan yang disebut akil balik itu adalah bisa makan sendiri, nyuci piring sendiri, bikin kopi sendiri, bikin susu sendiri. Dulu mah bahasanya. Kalau sekarang, anak sekarang nggak ada yang bisa bikin kopi bikin ini, nggak ada bisa. Air panas di dispenser, masa nggak bisa? Astagfirullahaladzim, ya kan? Tuh, makanya patokan akil balik tahun atau zaman sekarang itu adalah kalau udah cetan dengan perempuan, sayang, aduh cinta, terus kita ketemuan, terus bukber kita setengah, udah akil balik itu. Itu wajib puasa berarti. Ketiga, puasa pada saat apa? Kuat. Nah, kuat di sini meskipun anak kecil harusnya bininya punya guru di Purwakarta, umur 3 tahun puasa terus setahun nggak pernah batal sama bapaknya tuh. Ya. Ustadz Eman itu guru kiroat ya, cuman kiraatul kutubnya hebat. Puasa anaknya 15, 1 tahun 1, rumahnya besar, punya, wah pokoknya di luar akal kita lah. Uang dari mana? Nggak ke sawah, nggak pernah, cuman bikin anak doang. Waduh, tapi hebat itu ya. Ada anaknya 3 tahun, sekarang udah 6 tahun 7 tahun, itu nggak pernah batal puasa, ikut bapaknya aja karena bapaknya nggak pernah batal puasa setahun itu full. Terkecuali yang 5 itu yang diharapkan puasa nanti di depan ada ya. Puasa Ramadan apalagi puasa Ramadan, puasa dari Syawal sampai Syaban lagi puasa. Ini ada 3 tahun 4. Nah, itu berarti udah kuat kan? Boleh ya boleh silakan itu. Sama bapaknya tuh. Nah, kalau guru yang di Pandeglang, Akang Medi ya kan, yang guru tafsir itu tiap hari sama. Cuman anaknya enggak, itu akangnya doang gitu ya. Umuran saya beda 3 tahun sama saya itu ya. Itu hebat, puasa terus. Dari pokoknya makanya puasa Ramadan ya udah biasa, udah bukan capek lagi, udah terbiasa. Begitu ya, hebat ya, lihat mata dusan bini mah gitu ya. Punya guru hebat-hebat ya. Kita santri mah makan mulu, gurunya mah puasa terus. Kita mah pagi makan, siang makan, sore makan, gurunya puasa terus. Malu, astagfirullahaladzim, punya guru itu hebat ya ilmunya. Mantap ya. Mantap ilmunya ya. Keempat, suci daripada haid dan nifas ya. Kalau punya guru gitu pengen banget dibawa ke Jakarta, hebat ngajinya, tafsirnya subhanallah. Masih muda, gitu. Cuman sayangnya ya mungkin sama Allah belum ditakdirkan harum manginya ya. Belum takdirkan harum ya. Tapi hebat, saya ngaji sama beliau cuman sampai surat Yasin doang, nggak sampai selesai sampai 30 juz dari surat Al-Fatihah sama Yasin. Karena satu ayat itu ngebahas Allah, astagfirullah. Kitabnya nggak dibahas, nggak banyak ngomong, nggak kayak kiai di kota di sini. Kata jurumiahnya, kata imritinya, kayak ilmu manteknya, kayak ilmu balaghahnya, sebutin semua. Wah, kita, ya Allah, makanya kalau nggak bisa kitab yang lain, udah kita angkat tangan. Kuatnya sampai Yasin doang ya di situ. Bangun dah. Nggak kuat, jangan. Satu ayat itu kan dibahasnya kan bukan di kita makan Jakarta, satu ayat nggak ngomong kemana-mana. Itu mah nggak udah. Kata ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, ilmu badainya, ilmu bayannya. Astagfirullahaladzim. Masih muda itu hebatnya otaknya sama Allah. Kenapa? Karena puasa terus. Karena yang puasa makan otak itu kan ya nambah pinter kan, bersih tuh. Ya sama yang di Purwakarta tuh, rumahnya deket pas gerbang tol itu. Makanya kalau ke rumah saya nanti di gerbang tol, pas gerbang tol di kanan itu ada rumah tuh tingkat dota itu pondok pesantren itu rumahnya itu. Ya. Tuh, tol Purwakarta, tol Cigania itu, ya tol Cigania sebelum ke rumah saya kan. Ini mah pas gerbangnya, pas tempel, nah itu di kanan itu ada rumah itu anaknya ya Allah tuh dari 3 tahun sampai sekarang 8 tahun. Luar biasa sekali itu, nggak pernah nangis itu, meskipun nggak sahur puasa aja, subhanallah luar biasa itu. Anaknya 15 atau 13, pokoknya setahun 1 aja, baru juga ini udah hamil lagi, udah bagus. Tapi nggak pernah ngeluh ekonomi itu, kadang-kadang motor udah baru lagi kata saya, ya Allah itu yang lain mah kita beranak 1 2 udah ngeluh mulu ekonomi, itu mah anaknya sama. Luar biasa ya itu ya, hebat ya. Itulah keutamaan para guru-guru